Salam, segala salam. Jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga. Kang Raga. Baiklah pemirsa, kita langsung saja ya pada pembahasan kali ini. Nah, Kang Raga, baik ya Kang Raga? Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Kang Raga. Iya, silakan. Tanpa basa-basi ya. Kang Raga, kemarin tuh saya punya ganjalan. Kang Raga menyebutkan dalam pembahasan kita yang tempo hari itu, nah mengenai penanganan COVID-19, virus corona Kang Raga ya. Nah, di situ Kang Raga menyebutkan pembodohan atau kebodohan. Nah, penanganan COVID-19 penangannya ini kebodohan atau pembodohan. Nah, Kang Raga, tolong dong jelasin Kang Raga ini maksudnya apa, biar semuanya jelas dan nggak nanti timbul persepsi yang kurang pas ya. Jadi Kang Raga mohon dijelaskan apa sih itu. Baik. Raga. Ya, ini mungkin hanya perasaan ya. Perasaan ya, ataupun praduga dari seorang yang anggaplah saya ini bodoh. Oh, bodoh ya. Nah, tapi kan kita sah-sah aja ya, kan. Sah-sah saja. Ini praduga. Ataupun perasaan saja ya. Karena kalau kita lihat ya, artinya dari angka kematian yang ditimbulkan dari COVID-19 ini kan sebetulnya kecil ya, kecil sekali, artinya dibandingkan dengan seperti angka-angka kecelakaan. Betul. Terus di situ juga saya menyebutkan angka yang kematian yang disebabkan oleh demam berdarah atau yang lain-lainnya ya. Jadi kenapa kok angka kematian yang besar ini tidak diekspos seperti angka kematian yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini yang terkesan kayak dibesar-besarkan. Oh gitu ya. Jadi, saya merasa ini masalah yang sebetulnya sangat kecil, ya kan? Sangat sepele sekali, tapi seakan terkesan itu dibesar-besarkan. Gitu. Awalnya saya seperti itu. Kemudian saya juga melihat postingan-postingan seperti yang ada di Earth Flat ya, yang Bos Darling itu. Nah, di situ ada seperti adanya teori konspirasi. Oh gitu kan Raga ya. Ternyata apa yang saya prasangkakan ya, apa yang saya duga, nyambung gitu. Ya, itu kok nyambung. Oh gitu. iya. Nyambung gitu loh. Ya, di situ gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, kalau istilahnya untuk penanganan COVID-19 ini, kalau hanya sebatas istilahnya kita harus menjaga jarak umpamanya kan, harus pakai masker gitu kan, itu nggak harus artinya hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas ini dihentikan. Gitu. Seperti lockdown atau perekonomian gitu ya? Perekonomian jadi kacau gitu betul. kan. Mereka bisa tetap bekerja, bisa tetap menjaga jarak ya, dan mereka tetap berproduksi dengan maksimal dengan cara menerapkan rolling shift. Oh, rolling shift gimana itu? Iya, rolling shift. Menarik sekali ya. Rolling shift. Jadi aktivitas warga masyarakat ya, khususnya masyarakat yang bekerja ya di sini ya, masyarakat yang bekerja ini dibagi menjadi 3 shift umpamanya ya. Shift pertama umpamanya dari shift dari jam 8 sampai pukul 4 sore ya. Shift kedua umpamanya dari pukul 4 sampai pukul 12 malam. Kalau dibagi 2 shift. Nah, lebih efektif lagi ini kalau dibagi menjadi 3 shift. Ya kan? Bukan hanya 2 shift tapi menjadi 3 shift. 24 jam terus ada 24 jam terus pergerakan ekonomi ya. Iya. Terus berproduktif ya kan ya. Jadi shift 3-nya dari pukul 12 malam sampai pukul 8. Ini kan tetap akan terjaga nih. Jarak itu akan tetap terjaga dong ya kan. Karena di sini kan ada pembagian 3 menjadi 3 shift. Tidak akan terjadi kerumunan massa. Betul. Ya kan? Tidak akan terjadi kerumunan massa. Apalagi kalau sekolah-sekolah pun diterapkan seperti itu gitu loh. Otomatis
akan tetap terjaga nih jarak, ya kan. Di samping tetap menggunakan masker. Ya. Kalau memang benar-benar di sini fokusnya adalah penanganan virus ini, bukan ada maksud-maksud lain ya. Konspirasi atau apa gitu ya. Bukan ada maksud-maksud lain ya. Hanya sebatas menangani wabah virus corona ini. Ya. Karena malam itu banyak sekali waktu yang longgar, sia-siakan lah yang waktu yang kosong, ya kan. Coba kalau umpamanya bagi 3 shift ini, ya kan, kan mereka nggak ketemu, gitu, ya. Umpamanya yang buruh pabrik lah, umpamanya, ya. Mereka berangkat, yang tadinya bareng-bareng bersamaan, ya kan, dalam satu shift. Betul. Nah ini dibagi menjadi 3 shift, ya kan, otomatis kan berkurang nih kan, ya. Aktivitas warga masyarakat di umum di publik, ya kan, itu sangat berkurang sekali gitu loh. Dan juga kita untuk menjaga biar nggak banyak PHK ya kan? Iya betul. Di samping produktivitas ini akan semakin meningkat. Justru di kasus yang artinya wabah seperti ini produktivitas semakin meningkat gitu loh. Karena apa? Karena tidak mengalami kemacetan otomatis kan. Betul. Dengan sistem rolling shift ini tidak akan mengalami kemacetan. Tidak akan terjadi kerumunan massa, ya kan? Karena yaitu aktivitas warga masyarakat ini dibagi menjadi 3 shift. Gitu. Ini sekali lagi kalau fokusnya hanya ke penanganan COVID-19. Di samping di sini juga akan sekali lagi meningkatkan produktivitas ya. Karena biasanya kalau yang tidak pakai rolling shift ini masyarakat seringkali mengalami kemacetan. Kerumunan massa. Ya. Dari rumah umpamanya pukul 6 pagi sampai di tempat tujuan, tempat kerja atau di kantor pukul 9, kadang pukul 8, ya kan. Yang seharusnya perjalanan dari rumah ke kantor atau ke tempat kerja itu hanya ditempuh setengah jam umpamanya, ini menjadi 3 jam, menjadi 2 jam. Banyak sekali waktu yang terbuang. Otomatis produktivitas pun menurun kan, karena sudah capai di jalan gitu lah. Masyarakat sudah lelah di jalan. Begitupun waktu pulangnya seperti itu, lelah, capai, ya kan. Yang seharusnya masyarakat ini setelah sampai di rumah ini bisa kumpul dengan keluarga, bercengkerama dengan anak istri, ya kan. Ini udah capek, lelah, langsung tidur gitu loh. Keharmonisan berkurang gitu loh, ya. Sekali lagi itu kalau hanya fokusnya untuk penanganan virus ya, artinya untuk tetap menjaga long distance tadi ya, menjaga jarak. Ikuti anjuran pemerintah, tapi kita harus produktif lah ya Kang Raga, karena memang kalau sampai ekonomi macet kayak gini gimana nih, berapa bulan nih Kang Raga? Wah itu ini juga. Aduh, nah ini kan tujuannya kayak apa ya? Kita terkesan juga ini tujuannya bukan penanganan ini virus gitu. Kita jadi berprasangka, gitu, kan? Berprasangka negatif entah itu benar atau tidak. Kan? Yang jelas banyak juga masyarakat yang berpikir seperti itu. Kalau kita kan lain ya, kalau saya memang setiap hari kerjanya di rumah, dari rumah, jadi ada lockdown harus di rumah saja, kita mah nggak kaget. Yang kaget ini ya mestinya banyak klien yang datang. Jadinya karena tertunda. Semuanya kena dampak lah Kang Raga. Kagetnya pemasukan jadi jujur sekali kan. Nah ini yang dirasakan saya rasa bukan kita saja. Menyeluruh masyarakat ya. Iya, ini makanya ini terkesan seolah-olah akan bikin bangkrutnya negara gitu. Ya. Terus kalau sampai hal ini terjadi, sampai negara kita sampai hal itu terjadi, bangkrut katakan, gimana efek rakyatnya ini kayak apa Kang Raga? Iya, apalagi ini ada kemarin kita sempat menyaksikan tayangan dari Bos Darling. Jadi YouTube itu Bos Darling, di situ ada program dari organisasi tertentu di situ yang elit global akan membentuk mata uang tunggal ya. Iya. Itu gimana tuh Kang Raga, mata uang tunggal itu? Inilah saya pikir ini orang yang punya program ini sebetulnya cerdas apa bodoh gitu loh ya. Kok bisa bodoh? Nyatanya kok bisa bodoh kalau nyatanya kan negara pada kepak-kepak ya. Mungkin mereka punya program bagus, artinya ingin
membuat masyarakat itu hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan. Tapi caranya ini loh, caranya ini yang sangat saya merasa ini caranya kok bodoh, ya kan? Caranya sangat kumuh, sangat kumal gitu lah ya. Kenapa harus dengan menggunakan virus gitu loh, ya kan? Atau dengan melakukan pembantaian, pembunuhan. Ini gitu saya loh. setuju. Ya, Kenapa harus ada pembantaian massal? Ya kita bilang lah pembantaian massal, semuanya banyak yang terpapar dan beginilah yang kalau kita ini rasakan. benar, Kalau ini teori benar. konspirasi Iya, kan masalahnya bos Darling sudah pasti. Iya, Bos Darling. Kalau kita cocok-cocokin gitu kan dengan situasi, masuk, gitu, masuk. ya, gitu. Jadi kita pinter ya. Pinter tapi juga caranya ini yang salah ya, caranya keliru. Terus gimana tuh, Kang? Kalau toh memang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat dan agar seluruh masyarakat ini bisa terkontrol dengan baik bahkan dengan sempurna, tidak seperti itu caranya gitu loh, ya kan? Tidak harus artinya menggunakan uang kan gitu. Betul, loh, ya yang kan? kayak kemarin Iya, sistem berbagi itu. Iya, sistem berbagi. Itulah kalau fokusnya ke uang ya, itu jadi sempit pikiran ya. Sempit dan Fokusnya jadi ke kumuh. uang. Kenapa harus kembali lagi ke masalah keuangan gitu loh? Mau membangun harus ada uang, ya kan? Kenapa sih harus ada uang gitu loh? Kan konspirasi kan ini Kenapa harus menguasai. menggunakan uang gitu loh? Betul. Apakah pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya uang? Bisa sebenarnya Kang Ya. Raga. Apakah kesejahteraan dan kemakmuran ini tidak bisa terwujud tanpa adanya uang? Ya kan? Ini loh, ya kan? Iya, Ini iya. yang seharusnya ya masyarakat, khususnya masyarakat bangsa ini harus ini ya keluar dari sistem ya. Betul. Ya, selama kita berada di sistem keuangan, sistem finansial ini ya kita akan mengikuti sistem itu gitu. Kita Bagaimana bisa keluar ya? Keluar dari permasalahan keuangan ini, ya kita harus keluar dari sistem ini gitu loh. Ya kan? Jangan mengikuti sistem keuangan ini yang saya anggap ini justru akan menghambat ya. Menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Betul. Sekali lagi oke lah, bisa artinya uang ini masih digunakan ya. Tapi di sini sifatnya bukan uang dalam bentuk fisiknya ya, gitu lah ya. Tapi di sini hanya sebagai ukuran saja lah. Kalau toh umpamanya masih tetap digunakan. Toh sebenarnya namanya mata uang ini kan tidak bisa dipergunakan untuk umpamanya rupiah tidak bisa digunakan di Amerika. Betul. Tidak bisa dipergunakan di Cina, di Singapura bahkan nggak bisa, bahkan di Malaysia pun tidak bisa. Hanya berlaku di negara masing-masing, gitu. betul. Ya kan? Hanya berlaku di negara masing-masing, gitu. Ya kan? Yang berlaku cuma komputer dengan nilai itu ya. Iya, datanya saja. Datanya saja. Hanya sebagai ukuran saja ya. Betul. Ukuran nilai lah, ukuran nilai dari ini satu bungkus rokok ini ya kan harganya sekian, nilainya sekian, ya kan. Oh ini handphone harganya sekian. Betul, sebagai Hanya ukuran ukuran saja. nilai saja gitu lah. Toh Fisik sebenarnya- uangnya tidak perlu ada. Iya, gitu, iya. ya. Toh sebenarnya juga tanpa kita sadarin kita juga nggak sistem itu sudah berlaku. Iya, gitu loh. Bentuknya aja, tulisan aja ya, tapi uangnya juga. Iya, karena sejauh ini yang menikmati itu kan orang-orang tertentu saja ya. Betul. Fisik uangnya hanya sedikit ya kan, tapi uang yang beredar di masyarakat ini nilainya besar, nilainya jauh lebih banyak gitu loh. Padahal fisik uangnya sedikit. Sedikit. Ya kan? Ya, di sini kan yang namanya manusia yang seperti Kang Rangga bilang, bila kesadaran alam bawah sadar kita itu benar-benar aktif, karena itu masih berapa persen, sedikit persen ya. Iya. Itu kalau kita makin pinter itu alam bawah sadar kita semakin kebuka, wah gimana nih komputer Iya. kalah loh dengan kita. Iya, kesadaran akan terbentuk. Ya, namanya alam bawah sadar ini kan akan membentuk kesadaran ya. Iya betul. Jadi bukan semakin membentuk Bodoh, manusia bukan yang ya. jadi bodoh, makin secara moralnya makin bejat, enggak. Enggak. Tapi justru akan membentuk kesadaran. Nah, Semakin aktifnya nih, artinya
energi yang tersimpan di alam bawah Bawah sadar ini sadar. terbuka, semakin aktif dan berfungsi, akan terbentuk kesadaran demi kesadaran. Betul, Ya, betul. semakin beradab. Gitu. Iya, iya. Bukan semakin biadab, tapi semakin beradab, gitu loh. Yang berlaku di dunia ya kan, masyarakat menganggapnya orang-orang cerdas, orang-orang pandai, tapi kok makin biadab gitu Iya, loh. berarti bodoh bener ya. Makin biadab yang diperlakukan gitu loh. Apalagi di situ kok ada katanya ada apa chip mau dimasukkan. Oh iya iya iya. Apa itu bentuk susuk atau gimana? Gitu? Iya. Susuk lain ya, susuk tanam. Ya ya kayak Kang Raga. Kita kembali lagi ke penanganan COVID-19. Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu mengadakan bolehlah sistem apa tadi itu jaga jarak ya seperti itu. Cuma jangan sampai perekonomian kita lumpuh Jangan seperti saat ini. sampai, Itu gitu sangat lah. bahaya dan gawat darurat 911 gawat darurat Iya. Kang Raga. Iya, tetap diberlakukan, masyarakat tetap artinya beraktivitas, ya, tetap berproduksi, ya kan? Karena bagaimanapun yang biasanya harus dikerjakan di suatu industri ataupun pabrik ini kan nggak bisa dikerjakan Nggak di bisa. rumah. Yang berkaitan dengan mesin-mesin ini kan harus dikerjakan di lokasi. Gitu kan. Nah, ini kalau industri berhenti, produktivitas mandek, ya kan, akhirnya bangkrut kan. Betul. Ya kan? Nah ini yang membahayakan gitu kan, perekonomian. Nah, kita akan semakin terjerat oleh sistem itu Iya, Kang Raga, iya ya. kalau artinya negara menjamin, ya kan, tetap menjamin kesejahteraannya, walaupun dirumahkan, tetap artinya mereka bisa makan, minum, ya kan. Sebagian sudah, tapi sebagian Karena banyak yang sebagian, gitu. Karena Sementara memang yang lainnya masih, bahkan kemarin saya lihat di TV ada yang mati karena kelaparan, ya.